Jadi mungkin dokter boleh memperkenalkan diri kembali dan menyapa para audiens kita pada malam hari ini. Silakan dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Dr. Rizan Noviandi, spesialis anak konsultan. Saya konsultan neurologi anak yang bekerja di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Saya staf di KSM Ilmu Kesehatan Anak, bekerja di divisi neurologi anak. Terima kasih dok. Aku juga penasaran sih dok, dokter udah berkecimpung di dunia neurologi anak ini udah berapa lama sih dok? Kalau dihitung dari masuk ke divisi neurologi anaknya, mungkin sudah dari 2017 ya berarti. Iya udah lama banget ya dok ya. Oke. Nah, sebelum kita ngebahas yang lebih jauh lagi nih dok, yang lebih dalam lagi mungkin ya tentang si gangguan neurologis ini, dan aku juga personally kan masih agak awam nih dok tentang si gangguan neurologis ini, dan mungkin juga para audiens kita malam hari ini belum familiar nih dok. Jadi aku dulu sih dok, sebenarnya gangguan neurologis tuh seperti apa sih dok? Gangguan ya, jadi terima kasih. Jadi untuk gangguan neurologis sendiri ya sesuai namanya ya, ada gangguan di syaraf. Neurologi itu kan istilah bahasa Latin dari syaraf ya. Nah, syaraf kita emang terdiri dari banyak hal. Yang paling gampang sih bisa dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat itu terdiri dari otak sama sumsum tulang belakang, dan sistem saraf perifer ya semua saraf yang di luar itu. Jadi semua saraf yang keluar dari otak dan sumsum tulang belakang disebut sistem saraf perifer. Jadi kalau ada gangguan dari di situ, maka disebut gangguan neurologis. Tapi jadinya luas sekali memang. Kalau boleh bilang kalau cuma gangguan neurologis itu luas sekali. Jadi lebih gampangnya mungkin ya ada gangguan di bagian syaraf ya gitu ya dok, kalau gampangnya. Ya, kalau cuma istilah awamnya bisa seperti itu. Kalau misal bedanya kalau di gangguan neurologis di anak autis itu gimana tuh dok? Ya, jadi kalau istilah gangguan neurologis pada anak autis berarti adalah gangguan saraf yang terjadi bersamaan dengan kejadian autis pada seorang anak. Ya, ya macam-macam juga. Jadi ada beberapa juga yang sering terjadi gitu. Berarti sistem syaraf anak yang tipikal sama anak yang autis itu berbeda ya dok ya? Jadi memang kalau yang mungkin kita samakan persepsi dulu aja ya. Untuk anak neurotipikal itu anak tipikal. Jadi anak tipikal adalah anak yang gampangannya ya, yang kemampuannya atau kepribadian ya. Jadi anaknya seperti anak sesuai usianya dan sepantarannya seperti itu. Kalau anak yang neurodivergent atau anak yang ya mungkin ada, kalau kita sebenarnya NCD ya, neuro developmental condition, itu ya berbeda macam-macam. Kalau macam-macamnya banyak. Autis itu salah satunya aja. Ya. Nah, jadi beda. Jadi kalau ditanya bedanya apa, kalau dibilang bentuk otaknya beda ya secara garis besar tidak. Memang sampai sekarang masih misteri ya penyebabnya. Kalau anak-anak yang neuro developmental condition tuh apa sih kelainan otaknya, bentuknya nggak ada juga. Tapi memang kalau diteliti lebih detail, memang ada kelainan beda fungsi lah gampangnya ya. Jadi dan tiap-tiap kondisi beda-beda gitu aja. Iya. Biasa tuh tanda-tanda awal gangguan neurologis tuh pada anak autis tuh kelihatan dari mana sih dok? Ya, jadi pertama kita bahas saja apa saja gangguan neurologis yang sering terjadi pada anak autis. Kalau dari literatur yang sudah bisa kita lihat ya, memang gangguan neurologis yang paling sering terjadi pada anak autis itu nomor 1, epilepsi. Nomor 1, epilepsi. Nomor 2, gangguan tidur. Nomor 3, kadang-kadang gangguan gerak. Ya. Nah, yang bisa dibilang 3 besarnya ini ya, masih ada banyak kelainan lain, tapi kalau dibilang yang besar sih ya ini, gitu aja. Tapi nomor 1 emang epilepsi. Itu nggak ada tandingannya sih ya. Epilepsi itu juga aku pernah baca-baca, epilepsi itu ada 2 tipe ya dok ya, ada yang kejang, ada yang enggak ya? Ya, jadi gini, jadi mungkin sama persepsi aja, jadi memang epilepsi adalah pelepasan sinyal otak yang berlebihan dan hipersinkron. Nanti saya nggak tahu detail ya ini bahasnya. Cuman gampangnya apa? Pelepasan sinyal hipersinkron itu apa dok? Gampangnya kejang, wis itu aja. Nah, cuman kejang itu
pelepasan sinyal itu tidak hanya bentuknya kejang. Pelepasan sinyal bisa bentuknya motorik, sensorik, dan otonom. Motorik ini yang paling sering Anda lihat sehari-hari, ya kejang itu. Jadi, motorik itu kan sistem gerak tubuh. Jadi, karena ada gangguan saraf yang, pelepasan sinyal saraf yang berlebihan di sistem motorik, ya otaknya semua otot tubuhnya itu goyang-goyang. Ya, kontraksi seperti itulah gambarnya. Yang sensorik, itu indera perasa kita. Jadi, pelepasan sinyal berlebihan di situ, ya bisa kita tiba-tiba merasa kesemutan, tiba-tiba kayak mati rasa, tiba-tiba mati rasa separuh seperti itu ya. Kemudian yang otonom itu sistem yang di bawah sadar ya, seperti sistem jantung, kemudian sistem pernafasan, sistem pencernaan itu kan di bawah sadar semua. Kalau ada gangguan di situ bisa jantungnya berdebar-debar, terus tiba-tiba berkeringat banyak, kadang-kadang sampai nafasnya gak enak, bisa seperti itu. Tapi yang paling sering kelihatan memang, yang sering dilihat orang ya kejang. Karena kan dia kelihatan ada gerakannya ya. Kan anak-anak, ya biasanya dia langsung lihat, orang tua pasti langsung khawatir. Jadi yang biasanya dibilang epilepsi ya kejang yang bergerak-gerak itu. Tapi sebenarnya nggak cuman itu. Cuman memang untuk membatasi konteks malam ini mungkin yang gerak aja yang kita bahas. Soalnya juga ya. sempat sering lihat juga sih, kayak kebanyakan anak autis yang orang tuanya bilang, oh dia kurang tidur, terus jadinya kejang gitu. Berarti emang dari itu mempengaruhi ya dok ya? Ya benar. Jadi kalau emang anak epilepsi, sudah terbukti epilepsi ya, terbukti secara klinis dan penunjangnya dia epilepsi, memang akan memiliki beberapa pencetus yang membuat dia mudah untuk men-trigger kejangnya. Yang paling sering memang capek, kecapean, lapar bisa, haus bisa. Beberapa anak kena cahaya terang atau dengar suara super keras bisa juga. Jadi memang tiap anak bisa beda-beda. Banyak faktor yang bisa memicu si epilepsi tersebut ya. Sebelum kita lanjut, aku mau ingetin lagi nih buat parents yang punya pertanyaan, boleh komen langsung atau mungkin bisa drop di question box yang di logo tanda tanya itu ya. Nanti kita tanyakan ke Dokter Riza. Oke, lanjut dok. Terus kalau misalnya si orang tua ini udah melihat nih anaknya ada sekali kejang, nah itu berarti langsung bawanya ke dokter syaraf dulu atau ke DSA dulu kah atau kemana tuh dok? Kalau emang dia pertama kali kejang, baru kejang ya nggak usah malu-malu, langsung bawanya ke IGD. Nggak usah nunggu dokter anak, nggak usah nunggu konsultan saraf anak. Kalau ada anak kejang, langsung bawa ke IGD. Ketemu siapa terserah di sana. Pokoknya kejangnya ditangani dulu. Nah, baru setelah stabil, kalau di kota besar seperti Surabaya, kan ada konsultan anak, konsultan neurologi anak silahkan. Supaya bisa lebih tersubspesialisasi. Tapi kalau saya kan memang konsultan neurologi anak masih belum tersedia di beberapa kota, bisa ke dokter spesialis anak dulu. Oke. Karena masih banyak banget nih mungkin yang bingung kayak ketika dia udah melihat tanda-tanda terus bingung mau bawa kemana nih anaknya nih. Nah, dari Ibu Jessica ada yang tanya, pada usia berapa ya dok baiknya anak itu dicek? Atau ada case seperti apa yang mengharuskan kita melakukan check up untuk anak? Ini dalam konteks untuk anak-anak autis ya berarti ya? Ya. Jadi untuk anak-anak seperti autis, untuk melihat kelainan, kan memang dari awal kan sudah kelihatan agak beda dari teman-temannya ya. Baiknya begitu awal sudah curiga ada beda sama temannya, langsung dicek semua aja. Kalau dibawa ke dokter anak, konsultan neurologi, pasti langsung dicek semuanya. Baik, mulai dari autisnya sendiri, kemudian kemungkinan kelainan gangguan neurologis yang menyertainya juga. Memang kan, seperti saya bilang tadi, gangguan yang pertama, gangguan yang sering, epilepsi. Kemudian ya kedua bisa gangguan tidur, yang ketiga juga ada kadang gangguan fine motor ya, gangguan geraknya ya. Seperti itu. Jadi bisa langsung diperiksa sebaiknya emang dari awal, idealnya ya. Nah, jarang sekali emang kalau sudah ketahuan autis terus baru ketemu yang lain-lain. Di situ terjadinya simultan bersamaan. Saya yang ke orang tua yang tanya, mana yang lebih dulu terjadi, susah ngomongnya. Karena kan kalau dari awal sudah ketahuan autis ya, mungkin aja kita pas terlambat diagnosis, waktu mungkin belum sempat ke dokter konsultan neurologi anak, seperti itu. Jadi kalau dibilang mana yang lebih dulu agak sukar ya. Tapi bisa terjadi simultan juga, jadi memang agak sukar. Nah, usia berapa dan tanda apa ya? Sebaiknya kalau sudah pertanyaan dokter, Ibu Jessica tadi kan, tanda apa yang membuat kita harus check up ya mungkin ya. Nah, ya kalau misalnya curiga gangguan neurologis lain ya kalau ada kejang,
Kalau ada gangguan tidur, sama kalau misalnya gerakan anaknya, maksudnya bukan beda ya, apa ya? Ada fungsi motorik, baik kasar maupun halus yang lebih lambat dari anak-anak seusia seharusnya. Ya. Kalau sudah curiga seperti itu, langsung dibawa aja ke dokter. Ya. Kalau bisa ke dokter anak neurologi, tapi kalau nggak ada ya sudah dokter anak dulu. Oke, baik. Semoga menjawab ya untuk Ibu Jessica. Ini juga di question box ada yang bertanya dari Ibu Septi. Kalau anak suka kayak ada gerakan mengayun kaki dan dia diam bengong, itu gerakan kejang bukan ya, Dok? Ya, itu memang harus lihat usianya juga ya. Tapi kalau anaknya waktu gerak kaki seperti ngayun dan kemudian bengong dan tidak respon kalau dipanggil, memang itu bisa merupakan sebuah kejang. Kita nyebutnya carpopedal spasm, seperti ngayuh sepeda. Ya. Biasanya itu karena, tapi biasanya bukan epilepsi, itu biasanya karena gangguan elektrolit, kekurangan kalsium biasanya. Tapi bisa juga itu kejang. Jadi memang bagaimana caranya supaya kita tahu benar-benar itu kejang atau bukan, memang sebaiknya kita lakukan video. Ya, jadi Anda masih tanya, loh dok, anak saya itu kejang di video. Ya, saya mengerti perasaan Anda pasti panik dan pasti berusaha untuk menolong Anda. Tapi dengan memvideo gerakan itu, kita bisa tunjukkan ke dokter spesialis anak konsultannya atau dokter anaknya. Di sana bisa dilihat, oh ternyata benar kejang, oh ternyata bukan kejang. Karena kadang-kadang ada beberapa gerakan yang dikira kejang oleh orang tua, ternyata bukan kejang. Kalau dibawa ke dokter, kadang-kadang dibawa sama dokter biasa, langsung dikasih obat kejang. Padahal dia bukan kejang. Hati-hati over diagnosis epilepsi. Ya. Apa akibatnya kalau anak yang nggak kejang dikasih obat anti kejang, ya efek sampingnya keluar semua. Efek samping dari obat, kan dia nggak sakit. Kalau dikasih obatnya, ya jadi berlebihan. Ya. Jadi sebaiknya di video, idealnya. Saya mengerti Anda panik, tapi sebisa mungkin di video kan. Ya, jadi divideokan nanti pada saat ke dokter bisa dikasih unjuk juga ya. Jadi Ya. apa? Oke, semoga menjawab ya Ibu Septi. Ini juga ada dari Ibu Widi. Dok, keponakanku usianya 10 bulan mengalami klasifikasi otak dan sehari bisa mengalami kejang lebih dari 10 kali. Saat ini terlihat sangat terlambat perkembangannya, selain obat kapan bisa fisioterapi katanya. Ya. Jadi memang ini harus dilihat. Saya harus sebenarnya kita harus evaluasi itu diagnosisnya dulu ya. Soalnya kalau usia 10 bulan dan klasifikasi otak itu diagnosis bandingnya agak banyak. Yang paling sering memang satu, infeksi kongenital, biasanya infeksi TORS, TOXO atau CMV bisa membuat klasifikasi otak. Satu. Dua, bisa juga kelainan metabolik. Kelainan metabolik bisa terjadi penumpukan kalsium juga di otak. Nah, itu juga bisa. Tapi banyak jenisnya. Jadi kalau seperti ini saya belum tahu yang mana. Tapi kan masalahnya dari kalimat selanjutnya itu ya, mengalami kejang lebih dari 10 kali sehari. Berarti itu ya sayangnya berat. Kemungkinan kejangnya ya disebabkan oleh kelainan otaknya tersebut. Dan kelainan otak tersebut selain menyebabkan kejang, menyebabkan perkembangan yang terlambat juga. Jadi untuk pasien seperti ini harus dilakukan tata laksana secara simultan. Kita atasi kejangnya. Kalau misalnya dia merupakan infeksi kongenital, mungkin kita bisa atasi infeksinya juga disambil fisioterapi. Jadi semuanya dilakukan bersamaan, nggak usah bingung. Jadi lakukan secara simultan. Nah, yang bisa tahu siapa ya emang kalau dokter ya idealnya ya ke konsultan neurologi. Yang tahu kan konsultan neurologi. Nah, idealnya. Tapi kalau nggak bisa ke dokter anak. Oke. Jadi emang tergantung juga ketersediaan dokter di daerah Ibu Widya. Iya. Oke, ini Dok, kalau kakaknya diagnosa ASD, apakah adiknya juga bisa ASD? Adiknya umur 2 tahun, 8 bulan, belum bisa ngomong, masih babbling. Ya, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi emang sampai sekarang kita masih sukar mengetahui ya. Autis itu penyebabnya genetik ada apa enggak. Tapi memang ada beberapa kelainan genetik, sindroma genetik yang yang gejalanya itu ada yang autis, memang ada. Contohnya Fragile X syndrome atau tuberous sclerosis. Ini mohon maaf saya ngasih istilah-istilah yang agak itu ya, agak masalah medis ya. Jadi emang salah satu gejalanya adalah autism. Mirip sekali sama autism karena kelainan otak memang ya. Nah, kalau memang ada kelainan seperti yang genetik seperti ini, resiko kalau punya anak lagi kena sayangnya
ada. Oh gitu. Ya, karena kan memang kelainan genetik. Mhm. Ya. Jadi orang tuanya mungkin nggak ada masalah, mungkin anak cuman karier aja gennya, tapi anak muncul di anaknya, bisa seperti itu sayangnya. Jadi kalau bilang ada, ya ada kemungkinan. Dan apabila sudah 2 tahun 8 bulan nggak bicara, memang sudah waktunya harus dibawa ke dokter spesialis anak. Ya, Mhm. seterlambat berarti. Mhm. Ya, itu segera dibawa ke dokter anak dan coba dievaluasi secepatnya. Oke, semoga menjawab ya, Ibu. Soalnya juga sempat rame ya dok waktu itu di mana katanya sebelum menikah pasangan itu bisa dicek dulu genetiknya apakah nanti keturunannya itu sehat atau tidak gitu ya. Ya, ya emang ada ya itu. Kalau Hmm. di luar memang seperti itu. Jadi ada genetik apa namanya? Saya lupa namanya genetik apa. Jadi dia menseleksi apa bukan seleksi ya, men-screening kelainan-kelainan genetik yang mayor ya. Kalau yang minor tetap susah diketahui. Hmm. Kalau yang mayor jelas misalnya ada gen karier hemofili, gen karier talasemia itu kan kelihatan. Ya, Kalau itu kan gennya besar, yang besar-besar. Yaitu ya, setelah itu pun harus didiskusikan. Kalau ternyata istrinya nggak, pasangan satunya nggak masalah, nggak ada masalah. Cuman anaknya akan jadi karier biasanya, oh, pembawa. ya. Tapi anaknya nggak sakit, kalau cuma salah satu aja yang bawa. Tapi kalau dua-duanya bawa, ya kemungkinan besar, kemungkinan anaknya sakit akan ada. Dijelaskan orang tua, kalau orang tua masih mau bersedia ngambil resiko ya, kita nggak bisa menghalangi gitu aja. Cuman kalau di Indonesia, itu memang belum, ya belum ya, karena mahal ya. Iya. Mahal Oke, sekali. ada pertanyaan lanjutan nih dari Ibu Widi. Katanya setauku babynya ada penumpukan kalsium di otak, dok. Pertanyaan keduanya, apakah bisa disembuhkan? Apakah terapi obat dan fisio bisa membuat anak mengejar keterlambatan, Bang? Ya, benar seperti tadi tadi yang sudah kita bahas. Jadi tadi penyebab kalsiumkannya apa dulu? Infeksi atau kelainan metabolik. Kalau infeksi biasanya memang sudah terjadinya sejak dalam kandungan. Biasanya infeksi tokso dan CMV dalam kandungan dia bisa menyebabkan penumpukan kalsium di otak. Tapi ya itu tadi otaknya sudah terlanjur rusak, sayangnya. Meskipun infeksi ditangani, juga belum tentu kalsium itu akan hilang, nggak mesti juga. Apalagi kalau gangguan neurometabolik. Kalau gangguan metabolik lebih berat lagi. Biasanya itu ada gangguan dari enzim atau hormon, itu lebih sukar lagi untuk ditangani. Ya. Jadi tergantung penyebabnya. Jadi sementara ini saya belum bisa ngomong bisa hilang apa enggak. Ya. Dan untuk terapi obat dan fisio ya, mohon maaf ini emang case by case. Saya nggak berani bilang. Harapan kita memang selagi otaknya anaknya masih berkembang, kalau kita sudah paling nggak berusaha memitigasi penyebabnya, maka jaringan otak yang sehat akan lebih banyak tumbuhnya lah ya. Kalau lebih banyak tumbuh, harapannya jaringan otak yang sehat bisa mengambil alih tugas sel-sel otak yang rusak. Ini kalau bayi atau anak emang neuroplastisitasnya masih cukup bagus. Kan otaknya berkembang itu, otak kan masih sebulan. Otak berkembang 80% saat usia 2 tahun, dan saat usia 6 tahun sudah 90% dewasa. Jadi kalau, ya saya nggak berani ngomong tergantung penyebab ya. Tapi kemungkinan untuk membaik masih ada. Gitu aja. Prognosisnya biasanya saya buat usia 2 tahun. Karena di usia 2 tahun, otak sudah berkembang sampai 80%. Kalau usia 2 tahun, dia bisa duduk, mungkin dia bisa berdiri. Tapi kalau usia 2 tahun duduk aja nggak bisa, kemungkinan besar dia nggak akan bisa berdiri seterusnya. Paling paling duduk, gitu aja. Ya, karena kalau sudah 2 tahun sudah 80% otak sudah mencapai 80% finalnya. Jadi sudah tinggal sedikit lagi ruang untuk membaiknya gitu aja, ya. Oke. Semoga menjawab Ibu Widi. Berarti semua anak autis itu pasti mengalami gangguan neurologis ya, dok? Oh, ada yang enggak. Kalau yang enggak sih ada aja. Jadi, anak-anak yang autisme ringan, yang level 1, yang high functioning, biasanya bisa aja nggak ada kelainan, nggak ada kejang. Larinya biasa aja, cuma dia diem gitu toh. Tapi ya, lainnya lancar. Itu ada. Cuman yang enggak, lebih banyak gitu aja biasanya. Tapi kalau ada. Yang normal. Yang nggak kena gangguan logis ada. Ya, berarti memang tergantung
tergantung spektrumnya juga ya. Kalau yang ringan, Ya, banyak anak autis bisa kuliah, seperti itu ya. iya bisa. Oke. Berarti kalau misalkan ada gangguan di syarafnya itu untuk pemeriksaannya itu apakah pasti MRI atau EEG gitu ya, Dok? Nah, jadi sesuai dengan gangguan logisnya. Jadi kalau emang curiganya ada kejang, maka sebaiknya di EEG, elektroencephalografi. Kalau curiganya emang ada kelainan bentuk dan fungsi otak, maka MRI bisa jadi pertimbangan. Hmm. Memang bergantung kelainannya. Makanya kalau yang sudah seperti ini, memang sebaiknya langsung ke konsultan neurologi anak. Hmm. Karena dia bisa lebih detail untuk mengetahui apa yang bisa dilakukan pada anak ini, seperti itu. Ya. Oke. Nah, Ibu Widi bertanya lagi nih, Dok. Selain fisioterapi, apa saja rekomendasi terapi untuk kondisi tersebut, Dok? Apakah okupasi diperlukan juga, terutama untuk di bawah 1 tahun? Ya, terima kasih. Jadi kalau aku pasti sendiri itu memang sebaiknya nggak ada ganggu. Ya gini ya. Aku pasti sendiri sebenarnya nggak ada gangguan fisiknya minimal ya. Kalau adik 10 bulan ini kan masih duduk aja belum bisa. Jadi untuk okupasi menurut saya belum perlu. Dia perlunya hanya fisioterapi. Hmm. Okupasi itu kalau sudah mulai bisa ada interaksi, nah itu baru bisa okupasi. Ya, kalau masih bayi di bawah tahun pasti belum. Belum, maksud saya kurang sesuai. Jadi sebaiknya lanjut fisioterapi dulu. Oke. Berarti kalau sudah bisa duduk, baru boleh ya. Sama interaksi, sama ada interaksi juga ya. Kalau belum sih ya kurang kelihatan manfaatnya. Gitu aja. Oke. Untuk kakak, parents juga yang baru join, boleh ya drop pertanyaannya di komen di bawah ini. Nanti akan ditanyakan ke Dokter Riza, nanti Dokter Riza juga akan menjawab. Nah, Dok, pertanyaan selanjutnya, gangguan neurologis ini gimana sih mempengaruhi perkembangan kognitif sama emosional anak autis? Kan banyak juga anak autis dia nggak nggak bisa membedakan ekspresi gitu, dia juga nggak ada nggak bisa memberi rasa empati gitu segala macam kayak gitu tuh, Dok. Ya, jadi emang gangguan logis itu banyak ya. Jadi emang kalau ya seperti tadi gangguan yang sering terjadi seperti epilepsi, kemudian gangguan tidur sama gangguan motoriknya itu ya sedikit banyak ya pasti berpengaruh kalau ke fisik sama psikisnya anak autis pasti. Saya bahas satu-satu yang paling sering aja ya, kejang. Namanya kejang, kejang itu pasti mengganggu sekali ya. Apalagi kalau kejangnya lama, nggak terkontrol, pasti akan bisa merusak otak juga. Ya, jadi dia kayak lingkaran setan ya. Jadi kerusakan otak menyebabkan kejang. Kejang semakin lama akan semakin merusak otak. Dan kerusakan otak semakin berat, kejangnya semakin lama. Seperti itu. Dia lingkaran setan. Makanya kejangnya harus dihentikan. Ya. Nanti dievaluasi juga bentuk kejangnya seperti apa, macam-macam. Nah, kalau misalnya gangguan tidur, yang gampang aja. Gangguan tidur. Kalau coba orang tidur, orang kurang tidur. Orang biasa aja pasti langsung tegangan tinggi. Sudah, senggol bacok bisa kurang tidur itu. Apalagi anak autis pasti. Pasti kalau ganggu pasti. Kemudian gangguan gerak, gangguan motorik yang halus. Kadang-kadang dia susah menulis, susah itu, geraknya kurang bagus, jalannya, naik tangganya pelan. Itu pasti juga mengganggu. Jadi kalau dibilang mengganggu ya pasti. Nah, apakah harus dilihat apakah kelainan itu kelainan bentuk otak apa cuma kelainan fungsi aja. Kalau udah seperti itu memang kita harus nilai. Kalau sampai ada kelainan bentuk otak ya memang berat. Kalau udah seperti itu memang biasanya ya bertahan seterusnya. Tapi kalau cuma gangguan fungsi misalnya mungkin masih bisa dilatih. Jadi emang bahkan terapi untuk anak autis itu memang case by case. Kita nggak bisa nyamain, teranain semua autis harus dikasih ini semua. Itu nggak bisa dipukul rata seperti itu. Memang kita harus lihat, anak ini ada gangguan tulis sama ini. Jadi terapinya ini sama ini. Oh, yang anak autis yang B, ternyata gangguannya nggak ada gangguan yang ini, tapi ada yang gangguan ini, maka dia terapinya ini. Itu memang case by case. Makanya kalau asesmen, biasanya kalau dokter neurologi anak asesmen, biasanya nanti dia bareng psikolog anak, biasanya bareng fisioterapis. Fisioterapis macam-macam, fisioterapis yang okupasi, yang behavior, yang sensor integrasi, itu datang semua. Biasanya, kalau asesmen biasanya bareng-bareng, lihat. Jadi ya, memang supaya lebih terspesialisasi untuk anak itu ya, karena emang tiap anak beda-beda.
Oke, nah ini tadi Ibu Septi melanjutkan. Tadi dokter juga udah sempat mention sih, kalau gerakan kejang selama kejang kita harus stop gerakannya atau bagaimana? Kita perlu dilihat Kalau ya berapa. hmm, maaf, maaf. Jadi kalau emang anaknya sedang kejang, kunci pertama adalah jangan panik. Kunci ini yang paling susah ya. Karena semua orang tuh pasti panik. Hmm. Tapi emang kuncinya itu jangan panik. Dan kalau misalnya dia kejang, pindahkan ke tempat yang aman. Misalnya kalau dia jatuhnya, apa, kejangnya di pinggir jalan, di tengah jalan ya, pindahkan ke pinggir jalan. Kalau di rumah, pindahkan ke atas kasur atau kemana. Jadi yang meskipun dia goyang itu dia nggak melukai dirinya sendiri. Kalau dia di lantai kan tangannya yang bentur-bentur lantai ya bisa luka juga. Ya, apalagi kepala yang bentur ya. Jadi ya pindahkan ke tempat yang lebih aman dulu. Jadi ada kalau ada baju yang apa yang mencekrang apa jadi yang seret-seret ya dilonggarkan semua, sabuk celana ya dilonggarkan semua aja ya, kalau ada kancing ya dibuka, kemudian yang paling aman memang dimiringkan. Hmm. Nah, dimiringkan supaya supaya ya misalnya kalau dia nggak bisa buang ludahnya biar nggak kesel ya. Memang kalau kejang itu dia nggak bisa ngontrol nafasnya aja putus-putus, jadi apalagi nolannya juga nggak bisa. Nah, beberapa hal yang kadang-kadang agak sering salah dilakukan adalah satu, orang tua berusaha masukkan barang ke mulutnya, nah, supaya nggak kegigit lidahnya. Ya, katanya Sayangnya lidahnya kegigit pun nggak terlalu masalah. Tapi kalau gara-gara jarinya Anda masuk atau kadang-kadang orang naruh sendok ya di mulutnya, itu giginya bisa patah. itu. Kalau giginya patah bisa kesel. Iya. Karena dia nggak bisa ngontrol sama sekali. Bisa kalau kuat saking kuatnya itu bisa saya matahkan gigi. Kalau ada masukan maksa tambah kesel giginya, bahaya. Jangan dilakukan. Nomor 2, dikasih minum. Jangan ya. Dia itu nggak bisa mengontrol kemampuan menelan. Jadi kalau Anda kasih minum, risiko kesedaknya tinggi. Terus ada yang ngasih kopi juga, kopi. Tapi kalau kopinya cuma diusapkan di muka, ya sudah nggak masalah ya. Tapi kadang-kadang ada yang dimasukin mulut, dimasukin itu nggak boleh ya. Ya. Pokoknya jangan masukkan apapun ke hidung sama ke mulutnya, ya, bahaya. Nah, setelah itu juga siap-siap untuk pergi ke IGD. Selagi menstabilkan anak, ada satu ada yang orang lagi yang menyiapkan kendaraan, mungkin nyiapin baju dan lain-lain, langsung setelah itu berangkat ke IGD, ya. Jadi emang kalau menghentikan kejangnya, untuk anak-anak epilepsi kan sudah sering kejang, orang tuanya biasanya sudah main biasa. Biasanya dia sudah punya obat diazepam perektal yang masuk lewat pantat, ya, itu bisa diberikan. Kalau nggak berhenti, baru berangkat ke IGD. Tapi itu hanya untuk orang tua yang sudah pengalaman. Kalau yang belum pengalaman pasti belum bisa. Berarti harus dikurang lebih berapa lama tuh dok kita ngeceknya, kasih kurun waktunya, apakah 1 menit kah atau 5 menit kah baru kita bawa ke IGD? Kalau kejang, ya, kalau kejang pertama langsung aja. Oh gitu. Nggak usah malu-malu. Kalau sudah kejang, misalnya sudah sering, biasanya ditunggu 5 menit. 5 menit nggak berhenti, langsung lari. Oke, jawab ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Asyana. Dok, izin tanya, anak saya didiagnosa ASD dari tahun, sekarang umurnya 4 tahun, tapi perkembangannya lambat. Untuk mengetahui ASD berapa di umur berapa tahun, dok? Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui ASD level berapa di umur berapa? Oh ya, jadi emang kita urut dari awal aja ya. Memang kalau dari 2 tahun, memang diagnosis ASD menurut saya sudah lumayan cepat. Ya. Jadi emang kemudian sudah dilakukan terapi. Cuman memang kemajuan terapi itu bergantung beberapa hal. Yang paling tertinggi emang intelijensi anak. Ini sangat berpengaruh ya. Jadi kalau kemampuan intelijensinya tinggi, biasanya dia cepat menangkap terapinya itu ya. Tapi emang yang agak berbahaya adalah apa yang agak susah adalah kalau ada gangguan kognitif ya, gangguan kecerdasan ya gambarnya. Jadi kadang-kadang lambat sekali emang apa responnya terhadap terapinya itu super lambat ya. Jadi kalau seperti itu memang harus dilihat dari awal. Biasanya cukup dievaluasi 3 bulan. Kalau nggak maju, kita mungkin harus ada diskusi tambahan. Mungkin kita lakukan penambahan terapi. Tapi kalau dengan penambahan terapi pun nggak bisa, mungkin yang besar emang anaknya responnya kurang bagus terhadap terapi dan ya itu tadi kemampuannya emang sayangnya kurang tinggi ya, bisa seperti itu. Dan kemudian kalau apa tadi pertanyaan terakhir, kalau usia 4 tahun Usia
ada 4 tahun, tapi emang perkembangannya lambat. Buat mengetahui ASD levelnya itu di umur berapa, Dok? Kalau level bisa dilihat dari awal. Uji yang melihat level untuk severitas dari ASD, lihat dari kemampuannya membutuhkan bantuan atau tidak. Ya, jadi kalau misalnya ASD yang level 1 itu yang paling ringan, ASD ringan ya, itu kan ya. Dia cuma butuh kalau yang berat-berat aja. Jadi misalnya apa ya? Kalau butuh bicara panjang, misalnya butuhnya ringan. Jadi dia bisa memelihara dirinya sendiri. Tapi kalau bahkan sampai untuk mandi aja harus dimandiin, makan harus disuapin, pokoknya nggak bisa, kalau nggak itu dia nggak mau ngapain, ya itu yang level 3 yang paling berat. Jadi ya di antara dua itu ya level 2 tengah-tengah ya. Jadi ya seperti itu. Awal udah didiagnosa bisa langsung dicek aja, Dok, ya levelnya ya. Biasanya ya. Jadi kalau usia 2 tahun memang kita tuh harus memperhatikan batas perkembangan 2 tahun. Nah, 2 tahun kalau tadi bisa lari naik tangga cepat ya belum bisa memang. Jadi sesuai usia. Iya, iya. Apakah dia bisa sesuai usianya apa enggak? Ya, kuncinya itu. Ada pertanyaan juga dari Kak Dani. Dok, mau tanya apakah autisme sama hiperaktif itu sama? Apakah gejalanya juga sama ya, Dok? Autisme dengan apa? Hiperaktif. Kan ada juga anak yang neurotipikal tapi bilangnya, ini anak hiperaktif nih gitu. Ya, jadi memang kalau dibilang dibandingkan dengan spektrumnya itu mereka akan beririsan kayak diagram Venn gitu ya, pasti ada ya. Tapi secara garis besar memang berbeda sesuai dengan namanya. Nama lengkapnya ya, GPPH atau ADHD dan Attention Deficit Hyperactive Disorder ya. Jadi selalu ada gangguan inatensi, kurang perhatian, dan 2 ada gangguan aktivitas yang berlebihan. Itu bisa salah satu bisa menonjol salah satunya. Jadi ada yang cuman di inatensinya, yang kurang perhatiannya, ada yang cuman di gangguan hiperaktifnya. Yang paling berat ya kalau gabungan kedua-duanya, itu ada ya. Nah, tapi biasanya kalau anak-anak ADHD itu bicaranya lancar. Oh iya. Biasanya mereka bicara lancar dan kadang-kadang kalau yang hiperaktif nggak bisa berhenti ngomong. Oh iya, harus sampai kadang-kadang harus dikeplak kayak diem gitu baru diem ya. Ya, itu yang hiperaktif. Jarang hiperaktif yang murni ya. Kalau ADHD yang murni ya itu bicaranya lancar. Nah, seringkali memang kalau spektrum autis ada dengan ciri dari ADHD, sayangnya ada. Ya, jadi autis yang dengan ADHD jadi dia nggak bisa ngomong tapi lari-lari terus nggak bisa berhenti. Itu ada, sayangnya ya. Ya itu ya agak berat juga. Itu hitungannya kayak kombinasi dari 2 ya. Tapi kalau dibilang beda, ya duanya itu penyakit yang berbeda. Bukan penyakit, kelainan yang berbeda ya. Jadi emang bisa menyenggol sedikit masing-masing tapi keduanya berbeda ya. Seperti itulah. Semoga menjawab Kak Daniel. Terus ada juga dari Heni Nugraha. Dok, saya mau tanya, anak saya umur 19 tapi sering tertawa dan sering berbicara sendiri. 19 tahun ya ini maksudnya ya? 19 tahun. Bukan 19 bulan. 19 bulan harusnya sih. Enggak ya, 19 tahun ya tadi. Sendiri, Dok. Itu kalau seperti itu mungkin harus diperiksa dulu. Saya nggak berani ngomong sayangnya. Itu kan harus dilihat dulu sebelum 19 tahun itu riwayatnya seperti apa. Apakah sebelumnya normal seperti anak biasa? Apakah dari dulu memang seperti itu? Ya itu pasti berbeda. Jadi kalau dari infonya mungkin sebenarnya anaknya dibawa karena sudah 19 tahun ya sayangnya. Dia sudah dibawa ke orang dewasa sayangnya. Jadi harus dibawanya ke dokter psikiatri yang dewasa ya. Oke. Ini dari Ibu Imelda, izin bertanya dok, jika anak dengan gangguan neurologis, anak suka mengambil benda dan menaruh pada bagian hidung anak, motorik halus anak belum, dan anak sering menolak ketika diajarin. Bagaimana ya dok penanganan yang tepat? Ya, jadi memang sesuai tadi ya, emang kita harus assessment dulu. Kita lihat anaknya ini yang agak berbeda dari anak ini apa saja ya. Kalau misalnya seperti Ibu bilang tadi emang suka mengambil barang. Suka ngambil barangnya dia ngambil sendiri bisa ngambil dengan bagus apa enggak. Terus habis ngambil itu dia kan pasti nggak. Kalau dari keluarga ibunya pasti ngambilnya enggak izin ya langsung tiba-tiba ngambil gitu ya. Kemungkinan besar sih kalau dari cerita ibu sudah itu ya. Dan kemudian dimasukkan itu. Kalau dimasukkan itu ya mungkin satu bisa emang itu kebiasaannya.
Atau kalau anak autis kan ada gerakan repetitifnya, bisa seperti itu. Atau emang dia merasa nyaman dengan itu sayangnya beda-beda. Ya, ada anak-anak OCD yang kebiasaan, ya dia kalau masukin aja, emang dia suka masukin, itu di alam bawah sadarnya, karena kebiasaan. Kalau anak autis ya dia emang gerakan repetitifnya, dia suka gini-gini. Ya bisa gitu. Kalau yang nyaman ya biasanya dia mungkin suka, ya apa ya ngomongnya, suka ada beberapa anak yang merasa, oh kok ngupil tuh enak, ya dimasukin terus. Antara saya seperti itu. Jadi sayangnya beda-beda. Kalau penanganannya, sayangnya kita harus tentukan asesmennya dulu, baru kita berani bilang, oh ini apa seperti ini kecurigaannya, maka tata laksananya mungkin bisa lakukan seperti itu. Sayangnya beda-beda, ya. Dan nggak nurut ya, apalagi kalau nggak nurutnya itu saya harus lihat dulu anaknya. Nggak nurutnya apa karena nggak dengar, nggak ngerti, apa memang nggak mau nurut. Itu beda semua. Jadi kalau nggak dengar ya emang berarti gangguan pendengaran. Dia nggak dengar, disuruh berhenti nggak dengar. Kemudian gangguan ya kayak autis, dia nggak ngerti. Ya kalau disuruh berhenti ya nggak ngerti. Yang ketiga yang kalau emang tidak mau nurut, ini gangguan apa conduct disorder atau oppositional disorder. Dia emang bandel, nakal. Ya orang, tapi harus hati-hati mendiagnosis nakal ini ya. Memang ada kenakalan itu, memang ada diagnosisnya juga di DSM itu. Tapi sangat harus hati-hati dalam diagnosis ini ya. Jadi emang sayangnya harus dilihat dulu anaknya. Saya nggak berani bilang. Mohon maaf. Oke. Semoga menjawab Ibu Imelda. Nah, tadi yang Ibu Asyana ini dia menyambung jawaban tadi, Dok. Katanya, anak saya udah terapi, sekarang bisa ngomong satu kata, dua kontak mata juga. Apa memungkinkan diagnosa ASD berubah jadi ADHD karena perubahan perkembangan? Mana? Jadi diagnosis ASD berubah? Diagnosis ASD berubah jadi ADHD karena perubahan perkembangan, Dok. Oh, jadi memang kadang-kadang ada anak yang seperti itu. Jadi ada yang awalnya seperti ASD tiba-tiba berubah, tapi berubahnya itu biasanya respon. Jadi kadang-kadang anaknya itu ASD kemudian diterapi. Terapinya sudah lumayan bagus, akibatnya spektrum ASD-nya membaik. Tapi memang habis itu yang gejala lainnya yang kelihatan keluar. Seperti itu bisa. Jadi kemungkinan besar bukan berubah, tapi yang satu sudah membaik dan ciri yang satunya baru keluar itu bisa juga. Memang karena kalau ADHD itu munculnya baru usia 4 tahun, 3 tahun ke atas, 4 tahunan malah. Beberapa guru besar saya malah jangan diagnosis ASD di bawah 5 ADHD jangan diagnosis di bawah 5 tahun, agak bahaya. Karena anak normal itu bisa mirip anak ADHD. Ya. Anak normal yang ngerasa ingin tahunya tinggi, dia kalau ke tempat baru ya lari-lari, semua barang diputerin, semua sendok diputer, semua bolpen ditulisin, semua itu masih normal karena rasa ingin tahunya tinggi. Ya. Jadi hati-hati. Kalau anak ADHD, diagnosisnya kalau di bawah 5 tahun harus hati-hati. Namanya anak di bawah 5 tahun ya semua barang dibongkarin, sudah. Kalau dengan suruh berhenti ya nggak bisa. Sudah, emang kayak anak lainnya ada ADHD, hati-hati gitu aja ya. Jadi kita harus hati-hati. Baru tahu juga ternyata ngeceknya itu harus kalau bisa di atas 5 tahun ya. Kalau ada sebaiknya hati-hati. Kecuali kalau dia punya gejala super parah ya. Kalau super parah mungkin bahkan 4 tahun pun bisa jatuh. Tapi parahnya itu super parah, benar-benar nggak bisa diem, melempar barang, lukai orang, mukul anak yang lain. Nah itu kan parah sekali. Kalau seperti itu dari sebuah di 5 tahun pun sudah bisa dibilang ADHD. Tapi jarang, karena separah itu sangat jarang. Yang case-nya ya, Dok ya. Ya. Ini ada yang bertanya juga, diagnosa autisme itu bisa dikeluarkan psikolog atau DSA, Dok? Itu pertanyaannya agak sulit ya. Idealnya sih emang bersama-sama asesmennya ya. Tapi memang jarang sekali tempat asesmen kayak, jujur tempat asesmen ada, klinik-klinik swasta pasti ada tempat untuk asesmen, jadi kumpul semuanya gitu kan. Tapi ya harganya mahal sesuai. Ya, wajar. Jadi memang kalau misalnya Anda bingung, ke dokter spesialis konsultan yang di rumah sakit negeri aja nggak apa-apa. Ke situ dulu boleh. Ya, nggak ada masalah. Kalau Anda mampu silahkan, Anda mau asesmen di klinik-klinik yang apa? Yang itu besar-besar swasta itu silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau itu kan karena mereka asesmennya juga pasti berbarengan, orang banyak gitu. Jadi yang tadi kumpulan dokter anak, psikolog, dari fisioterapisnya semuanya kumpul. Kalau yang misalnya masih ya perlu nabung untuk yang hal yang lain,
bisa di rumah sakit negeri yang ada konsultan spesialis saraf anaknya, insya Allah bisa. Oke, ini ada yang bertanya lagi, Dok, apakah ada tes untuk mengecek seberapa parah kondisi neuron anak? Anak saya sudah minum obat sekitar 2 tahun tapi masih hiperaktif. Oh ya, ya. Jadi memang kita harus lihat seperti tadi ya, case by case. Anaknya ini nilai didiagnosis ADHD-nya usia berapa? Satu. Kemudian dua, apakah mungkin obatnya sudah diberikan 2 tahun ya, tapi jenisnya yang mana? Kemudian apakah nggak membaiknya itu maksudnya nggak membaik sama sekali, apa responnya ada tapi kurang sesuai dengan keinginan, juga harus dievaluasi. Dan apakah dia sudah menjalani terapi psikoterapi atau terapi behavior, terapi perilaku, sudah atau belum, harus kita lihat juga. Jadi mohon maaf ya, memang dari tadi jawaban saya itu ngambang semua ya, tapi kan harus case by case sayangnya. Saya nggak berani bilang. Jadi kalau untuk ibu yang tadi, kita harus evaluasi. Satu, jenis obatnya. Dua, apakah ada terapi selain medikamentosa lain, selain obat, yang bisa kita lakukan untuk anak ini. Jadi, coba dibawa evaluasi ke dokter yang memberikan obatnya. Apakah mungkin kalau tanyakan untuk bisa ganti obat yang lain, apakah obat yang sesuai, dan apakah ada terapi yang lain yang bisa dilakukan bersamaan selangan obatnya itu. Mungkin bisa ditanyakan ke dokter yang memberikan, ya. Oke, ini di question box juga ada yang bertanya, Dok, di titik mana kami para orang tua harus concern dan harus ke spesialis anak yang saraf ya? Untuk anak-anak autis ya, jadi emang seperti tadi, kalau misalnya ada kejang, satu. Kalau ada gangguan tidur, kalau ada gangguan, yaitu motorik ya, mau halus apa. Nah, apalagi kalau dia ada kelainan bentuk kepala itu sudah pasti dari awalnya. Jadi dari awal sudah bisa kelihatan kalau seperti itu. Nah, kalau misalnya gejala-gejala tadi baru muncul tengah-tengah, begitu muncul langsung silakan bawa ke dokter spesialis anak. Idealnya sih ketahuan dari awal. Kan begitu ketahuan autis, justru autis itu ketahuannya terlambat malah. Biasanya ya. Orang tua itu kan autis itu tahunya nggak bisa bicara. Nggak bisa bicara, orang-orang, beberapa orang baru sadarnya usia 4 tahun. Saya bilang udah gitu, acuh, 4 tahun berarti ya. Baru sadar karena anaknya nggak bisa ngomong. Tapi dulu adik kakaknya juga gitu, tuh bisa bicara. Sekarang ya jangan disamain. Ya anak beda, sebaiknya sesuaikan dengan kemampuan usianya, jangan kemampuan kakaknya. Ya, hati-hati ya. Kadang orang kata ayah saya nggak apa-apa, nanti dia bisa bicara sendiri. Oh, nggak bisa bicara, nih tanggung jawab siapa? Ya orang tua gitu. Iya. Ya. Betul. Jadi kalau sudah sebaiknya ini red flag aja ya. Mungkin kalau untuk autis memang kemauan bicara. Kalau 1,5 tahun dia nggak keluar kata mama papa, itu sudah harus bahaya. 2 tahun belum bisa ada 10 kosakata, cuma bisa mama papa usia 2 tahun, itu sudah tanda bahaya. Begitu. Karena normalnya usia 2 tahun itu sudah bisa merangkai kata. Aku pulang, mama lapar, mau maam sosis, seperti itu. Harus bisa seperti 2 tahun gitu. Kalau 2 tahun belum bisa seperti itu sudah tanda bahaya, ya. Pokoknya 1,5 tahun belum bisa bilang mama papa, itu sudah bahaya sekali, ya. Nih dok, tadi kan dokter sempat bilang bentuk kepala nih. Ada yang bertanya lagi, bentuk kepala anak saya seperti peyang. Apakah ini termasuk bisa diagnosa awal autism dok? Katanya. Kalau cuman bentuk kepala toh, ya nggak berhubungan gitu aja. Ya, jadi ini bisa terjadi bersamaan, berbarengan. Tapi kalau dia penyebab, bukan. Ya. Jadi kalau autism kan gangguan fungsi. Kalau peyang itu kan gangguan bentuk. Nah, gangguan bentuk itu macam-macam. Bisa satu, memang anaknya ada keterlambatan. Jadi kalau anaknya keterlambatan kan dia mungkin nggak bisa miring seenaknya. Kalau anak biasa, kenapa bentuk kepala anak biasa itu kayak normal bunder biasa? Karena dia bisa gerak-gerak seenaknya. Jadi bentuknya ya nanti seperti bunder. Ya, hampir lah ya. Seperti normal. Tapi kalau anak yang nggak normal, kemampuan motoriknya misalnya dia ada lemah satu sisi, dia cuma bisa miring ke sisi satu gini. Maka ya bentuk kepalanya akan peyang. Seperti itu. Ya. Nomor 2, ini yang kadang-kadang sering terjadi ya. Kesalahan orang tua. Jujur aja ya. Kadang-kadang mereka ganjelnya terlalu lama, terus gak dipindah-pindah, ya jadinya peyang. Ya. Bayinya nggak bisa geser, nggak bisa gerak, dibedong, disorita, terus kepalanya disegel gitu. Nggak bisa gerak ya, kepalanya peyang ya sudah. Itu emang anaknya sebenarnya nggak sakit apa-apa, tapi ada ya seperti itu. Tapi biasanya kalau seperti itu, biasanya nggak ada kelainan neurologi sama sekali ya, kepalanya cuma peyang gitu aja. Ya. Jadi kalau apakah bisa terjadi bersamaan? Bisa. Apakah berhubungan? Enggak. Jawabannya seperti itu.
Oke. Nah, ada lagi yang bertanya, apakah ada pantangan makanan untuk anak autis, Dok? Dan apakah autisme bisa sembuh total? Ini juga banyak yang nanya sih, Dok. Banyak yang bertanya, apakah autisme penyakit, apakah bisa sembuh, gitu. Ya, jadi kalau pertama makanan dulu ya. Jadi saya yakin semua orang tua sudah punya pengalaman sendiri-sendiri. Tapi kalau dari penelitian yang ada itu saat ini tidak ada hubungan antara makanan dengan gejala autis. Pasti ada orang yang bilang, tuh kalau anak saya makan ini tuh anaknya jadi tambah gak genah, jadi apa maksudnya jadi aktif banget, jadi teriak-teriak, jadi ini. Tapi ya itu pengalaman pribadi. Itu tapi masih bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi satu gini, anak autis itu tidak bisa mengekspresikan perasaannya dan dia kadang-kadang ada gangguan sensoriknya, gangguan sensori integrasi ya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang dia satu bisa hipersensorik atau hiposensorik. Dan itu bisa terjadi bersama. Jadi kadang-kadang anaknya sensitif terhadap sentuhan, nggak mau pakai baju yang ada kerahnya, nggak mau nginjak rumput, nggak mau apa kena shower. Tapi ada yang sebaliknya, ada yang suka shower terus, ada yang suka guling-guling di lantai, ada yang suka, itu memang beda. Tiap-tiap anak beda. Nah, ada beberapa anak yang super sensitif. Mungkin makan sesuatu, kalau nggak enak, dia langsung merasa nggak enak banget. Gitu. Nah, beberapa anak yang seperti itu kadang-kadang ada yang intoleransi laktosa. Jadi kalau minum sesuatu yang coklat, minum susu coklat, atau sesuatu yang mengandung laktosa, perutnya langsung kembung. Dan dia merasa nggak enak. Karena nggak enak itu, dia langsung beraktivitas yang kacaunya itu. Bisa seperti itu. Ya, tapi kalau makanannya secara langsung bisa merubah gejala autisnya, saat ini belum penelitian yang ada mengatakan tidak, gitu aja. Masa depan saya nggak tahu, tapi saat ini bukti yang ada seperti itu. Ya. Nah, terus pertanyaan yang paling susah di dunia, apakah autis bisa sembuh? Nggak ada jaminan. Mau dicari, Anda cari kemanapun, nggak ada jaminan. Kalau ada yang bilang bisa, itu bohong. Dah. Nggak ada, maksudnya dokter anak manapun yang menjamin, nggak ada, nggak mungkin ada. Kalau dia tahu mengenai autis beneran, maka dia tidak akan mengeluarkan jaminan anak autis itu sendiri. Itu aja. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah mengkondisikan anaknya supaya sesuai dengan kondisi kita. Jadi memang ada orang yang bilang anak autis itu, kalau kita kan biasanya, mungkin ada pernah pakai komputer ya, komputer kan OS-nya Windows ya, biasanya pakai. Dia itu ada yang bilang anak autis itu kayak anak dengan program Linux diinstal programnya Windows. Nggak bisa, susah, bukannya nggak bisa, tapi harus disesuaikan. Jadi kita harus wiring otaknya itu supaya ngikuti program Windows. Bukannya nggak bisa, tapi ya tergantung kemampuan Linuxnya prosesornya apa dulu. Prosesornya prosesor Atom ya lambat, gitu aja. Kalau prosesornya Pentium i7, mungkin bisa dilatih dengan cepat. Beda-beda. Ya, jadi kalau dibandingkan seperti komputer memang seperti itu. Kalau dibilang bisa sembuh, saya nggak akan ngomong. Saya nggak akan pernah menjanjikan itu. Jadi mohon maaf. Oke. Dok, ada yang nanya kalau mau cek anak sama dokter di klinik mana, Dok? Bisa diinfo. Mungkin tadi dokter udah sebut di awal, diinfo lagi, Dok. Apa aja? Kebetulan kalau saya prakteknya di Rumah Sakit Dr. Sutomo, di Rumah Sakit Premier, sama di RSI Ahmad Yani. Bisa di salah satu dari 3 itu, nggak ada masalah. Oke, ada yang bertanya lagi. Oh, tadi udah ini yang ADHD dan ASD bisa diidap bersamaan ya, Dok ya? Bisa sayangnya. Sayangnya bisa. Terus ini ada lagi pertanyaan. Untuk mengetahui anak terdiagnosis Asperger gimana ya, Dok? Ya, jadi Asperger sendiri emang, jadi saya bertanya, jadi kriteria diagnosis kita berdasarkan untuk diagnosis autis itu dari DSM. Jadi itu DSM itu kumpulan panduan untuk diagnosis kelainan-kelainan psikologis ya. DSM-4. Di DSM-4 kriteria Asperger syndrome itu masih ada. Di mana dia merupakan high functioning autis. Jadi autis yang IQ-nya tinggi banget ya. Jadi dia pinter. Jenius bilang. Kadang-kadang bisa bilang. Tapi di DSM-5 yang terbaru, Asperger sudah nggak ada dimasukkan ke dalam satu kolom sama-sama autisnya. Cuman dia high functioning autis ya. Autis yang tinggi. Jadi dia ada gejala autisnya yang gangguan komunikasi dua arahnya ada, gangguan sosial interaksinya ada, gerakan repetitifnya kadang-kadang ada, tapi dia pandai.
kelihatannya susah. Emang kalau tahu enggaknya susah. Tiba-tiba dia ngobrol bisa ngitung dengan cepat. Ketahuannya awalnya itu, hitungnya cepat. Terus bisa ngetik, ngomong nggak dia aja loh, kok ngajarinnya cuma sebentar tapi dia ngetiknya tiba-tiba sudah lancar seperti itu bisa di tes IQ. Memang untuk tes IQ anak dengan autis berbeda, memang nggak semua psikolog bisa, dan biasanya dilakukan ya di atas 5 tahun tetepan. Kalau di bawah 5 tahun agak sukar untuk melakukan tes IQ ya, dan melakukan tes IQ karena autis itu sukar ya, jadi dia kalau udah bosan lari, terus ya dia itu sudah, ya memang harus, gak semua psikolog bisa, bukan kalau di Surabaya saya agak ragu emang dia bisa. Oke. Ya, jadi emang agak berat. Jadi untuk Asperger sendiri secara DSM kita nggak bisa, kita nggak melakukan lagi. Tapi kalau cuman case by case, ya kita nyebutnya sekarang high functioning autis. Ya. Jadi autis yang fungsinya bagus, yang seperti anak jenius seperti itu. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Dok, anak saya autis usia 6 tahun. Kenapa seringkali menutup telinga ketika di tempat ramai ya, Dok? Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, emang ada pada anak-anak autis ada gangguan sensor integrasi. Bisa hipo, bisa rendah, bisa hiper yang berlebihan. Jadi mungkin anak ibu hipersensitif di akustiknya, di pendengarannya. Kalau udah seperti itu, bahkan suara-suara yang bagi kita biasa saja, bagi dia itu sangat keras dan nggak nyaman. Bisa seperti itu. Emang ada banyak hiper. Ya dia mendengarnya seolah keras banget dan mengganggu. Padahal kita orang biasa tuh mendengarnya biasa, cuma keramaian aja. Ya, jadi memang beda Bu tiap-tiap anak. Memang itu harus dilakukan terapi. Tapi 6 tahun ya, udah agak tua. Jadi emang ya sebenarnya coba dilakukan terapi sensor integrasi lagi, kita evaluasi lagi memang. Tapi emang kalau udah 6 tahun agak sukar biasanya, sudah agak tua soalnya. Oke. Ini ada lagi tadi Ibu Asyana lanjut, sempat dimention juga sih sama dokter yang perihal ASD itu genetik atau kenapa. Soalnya anak saya dari awal lahir normal, ketahuan pas 8 bulan ketika screening. Jadi itu genetik atau bukan gitu, Dok? Ya, jadi emang sampai saat ini pun masih sukar diketahui apakah autisme itu penyakit genetik satu macam atau gabungan dari banyak kelainan genetik yang jadi satu. Itu masih sampai sekarang pun masih diteliti. Seperti saya bilang tadi, emang beberapa penyakit yang sindrom penyakit tadi yang gejala autisnya ada seperti Fragile X syndrome, tuberous sclerosis, kadang Prader-Willi juga itu ada gejala autisnya, itu bisa. Nah, kalau yang seperti kata-kata Ibu tadi, awalnya normal sampai 18 bulan, saat di screening ketahuan, kita harus hati-hati. Memang kadang-kadang ada gejala yang nggak tampak terlalu jelas, seperti saya tadi ya. Mungkin dianggapnya normal, tapi ternyata setelah diperiksa, itu merupakan kelainan. Wajar, nggak masalah. Orang awam pasti nggak tahu. Nggak masalah. Seperti itu, justru Anda sudah benar. Screening di usia 18 bulan itu ketahuan, lebih cepat diketahui, lebih cepat bisa diterapi. Biasanya semakin cepat diterapi, prognosisnya lebih bagus daripada yang terlambat. Gitu aja. Anda justru harus bersyukur kalau ketahuan. Jadi bisa langsung diterapi. Oke. Ada lagi nih pertanyaan. Anak pertama saya ASD, usia mau 5 tahun dan punya adik usia 11 bulan. Pas bayi adik yang ini bager, tapi semakin kesini dia suka meniru kakaknya, seperti tantrumnya mirip, suka menarik rambut. Bagaimana cara saya mencegah agar dia tidak menjadi seperti kakaknya? 11 bulan ya. 11 bulan itu kan ya baru mau jalan ya, berarti ya, baru mau berdiri, mau jalan ya. Jadi emang ya, apakah pengaruh dari seorang anak yang SD bisa mempengaruhi saudaranya? Itu masih jadi perdebatan juga. Ya, kalau anaknya tidak punya bakat ASD, misalnya nggak punya genetik ASD, yang adiknya ya, harusnya tidak, karena dia nanti responnya akan berbeda. Tapi anak-anak yang di bawah 11, maksudnya anak-anaknya kan masih kecil, adiknya di 11 bulan. Jadi kita nggak bisa menilai dulu, apakah nanti dia akan menjadi seperti kakaknya, itu nggak bisa dinilai dulu. Kalau 11 bulan tantrum ya bisa, sayangnya ya wajar gitu loh saya. Apakah itu, saya ngerti kekhawatiran orang tuanya, tapi kalau kita samakan, kita mau nyamakan, kita harus hati-hati. Ya, kalau kedepannya seperti apa, di tentu saya belum berani bilang. Memang paling cepat kita bisa diagnosis itu 18 bulan dari DSM 5 itu. Tapi memang ada beberapa ada beberapa tools yang bisa dipakai untuk anak di bawah setahun, ALS namanya. Tapi jujur itu biasanya tetap harus dikonfirmasi lagi nanti di usia 18 bulan. Jadi tetap Anda awasi aja. Nah, yang penting adalah
pastikan anaknya berbicara, anak yang usia 11 bulan itu ya. Kan 11 bulan seharusnya sudah bisa mengulang kata, mama, dada, sudah mulai bisa. Ya, udah mulai menggabungkan dua konsonan berbeda. Pama, maam, itu sudah harus bisa di usia 1 tahun kurang tadi itu. Ya, merangkainya mungkin belum bisa nggak apa-apa. Tapi kalau sudah bisa sampai mengulang terus mama, papa itu sudah keluar, itu saya nggak terlalu khawatir. Nanti kita evaluasi lagi 18 bulan. Kadang-kadang kayak nanya itu ya, kita pengen tahu screening secepatnya, tapi ya sayangnya ada batas minimalnya, itu Pak. Ya. Oke, semoga menjawab ya Ibu. Ini ada pertanyaan lagi. Dok, anak saya cewek 6 tahun, tidak ada sensori kenyang, selalu lapar. Ambil makanan orang, buka-buka tas temannya cari makanan. Korek-korek sampah cari makanan padahal makan banyak, snack berjalan. Bagaimana ya dok caranya supaya anak saya ada sensori kenyang? ASD belum bisa bicara. Nah, ini tadi yang termasuk yang saya bilang tadi. Jadi, kan ada beberapa penyakit sindromik yang punya gejala autis. Kalau yang ini tadi mirip gejala Prader-Willi syndrome. Prader-Willi syndrome itu sindromnya yang terkenal adalah dia nggak pernah kenyang. Oh, gitu. Dia makan terus. Makan terusnya itu sampai mencuri. Beberapa anak kan kalau yang laparan terus ya udah makan yang di atas meja dihabisin, tapi dia nggak pernah ngambil punya orang. Anak ini berat Prader-Willi itu benar-benar nggak tahu kenyang. Dia apapun yang ada di hadapannya dia makan punya siapa nggak ngurus. Apalagi orang tuanya pas punya meracang, wah habis itu meracangnya, dihabisin semua namanya. Karena nggak ada lapar, nggak ada kenyangnya sama sekali. Beberapa saking makan banyaknya sampai lambungnya robek. Dia nggak merasa kenyang soalnya. Jadi sampai lambungnya nggak bisa melembar lagi, sampai meletus perutnya, sampai lambungnya robek. Ya nggak meletus seperti balon gitu ya, robek kerak gitu loh maksudnya. Jadi ya, jangan dibayangkan kayak di kartun-kartun gitu ya. Jadi ya itu bisa seperti. Jadi menurut saya anaknya ibu harus periksa ke dokter anak lagi. Coba tanyakan kemungkinan Prader-Willi syndrome, ya. Sebaiknya dibawa ke konsultan aja langsung. Kalau Prader-Willi ke konsultan endokrin, konsultan hormon anak, ya. Soalnya kalau sampai mencuri itu gangguan perilaku, itu pasti harus diperiksa. Nggak bisa enggak. Kalau sudah pernah dibawa ke dokter anak, coba tanyakan apakah bisa dibawakan rujukan konsultan ke psikolog anak atau dokter anak konsultan endokrinologi, ya. Sebaiknya seperti itu. Langsung dibawa ke dokter aja. Oke. Ada lagi yang bertanya, dok, apa gangguan pervasif sama dengan autisme? Gangguan apa tuh? Gangguan pervasif. Oh, pervasive disorder. Ya, enggak. Jadi, memang kalau autisme itu, penyakit yang mirip sama autisme itu banyak, gitu ya. Pervasive disorder, ya salah satunya juga, ya. Jadi memang sekarang kita bahas, kan kebetulan bahasnya kan ke autis ya, jadi saya bahas tentang pervasif, tentang apa itu yang dulu ya, autisnya dulu aja. Autis harus ada gabungan dari dua gejala. Yang pertama gangguan sosial interaksi, termasuk komunikasi verbal maupun non-verbal, ya. Ditambah dengan gerakan repetitif, berulang yang tidak bermakna. Nah, kalau pervasif itu memang pervasif itu ada yang bilang dia dulu namanya nama lama dari ASD, ada yang bilang berbeda, tapi emang mirip. Kalau dibilang mirip, sayangnya iya. Jadi kita nggak pernah bedain. Jadi kita nggak pernah nyebut pervasif lagi sekarang. Ada yang bilang pervasif itu penyakit komponennya gitu ya, kelainan yang mirip dengan ASD. Tapi emang kita nggak pernah nyebut. Kita bisa nyebut udah ASD aja sekalian, ya. Asal memenuhi kriterianya, ya. Jarang sih kita diagnosis pervasif itu. Tapi mirip, biasanya sudah itu perbatasan mau jadi autis biasanya. Ini mungkin kita jawab pertanyaan terakhir dari yang ada di question box ya dok ya. Bagaimana cara kita mengatasi stimming pada anak autis dan apakah stimming itu perlu dikurangi juga? Stimming ya, tulisannya gimana? Stimming, STIMMING. Oh ya, stimming, M-nya 2 ya. Ya, jadi stimming sendiri memang biasanya nanti diterapinya di okupasi ya. Jadi idealnya memang dikurangi. Ya, menguranginya tapi ya bukan mengurangi secara langsung gitu ya. Jadi biasanya gangguan itu, dia kan anak-anak autis kan ada gerakan repetitif seperti itu ya. Biasanya emang
biasanya kalau diterapi dengan okupasi atau sensor integrasi biasanya berkurang sendiri sih. Jadi emang steaming itu justru gerakan anaknya sebenarnya, ya. Jadi self stimulation, kan singkatannya steaming, ya. Nah, gerakan repetitif itu istilahnya soft stimulation atau steaming itu. Tapi ya berarti memang biasanya dia ikut terapi nanti di terapi okupasi. Jadi idealnya sih kita menghilangkan steamingnya itu idealnya ya. Jadi apakah perlu dilakukan? Perlu Apa perlu dikurangi dok si steamingnya ya, itu? idealnya sih ya. Idealnya sih menurut saya ya dikurangi ya. Oke, oke. Karena dia nggak ganggu orang ya, jadi cuma kayak risih banget cuman ya gitu. Tapi kan mengganggu komunikasi kalau bicara sama orang tiba-tiba gerak-gerak sendiri kan ya. Ya cuma masalah komunikasi aja. Kalau gangguannya sih enggak. Saya melukai kan enggak. Tapi ya itu dia kan pasti mempengaruhi komunikasi dan sosial. Ya. Sama tadi dok katanya tadi sindromnya apa ya dok yang nggak ada kenyangnya, tolong dispel katanya. Prader-Willi saya tulis di komen aja ya. Prader-Willi. Ya, itu saya send di paling bawah itu. Oke, kasih dok. Nah, Ya. sebelum tutup live kita pada malam ini, maaf juga mungkin ada pertanyaan yang belum sempat terjawab ya karena keterbatasan waktu. Mungkin di terakhir apa yang bisa dilakukan orang tua nih dok untuk membantu anak dengan gangguan neurologis? Ya. Jadi emang kunci pertama nomor satu adalah mengenali ya. Emang agak sukar, tapi dengan beberapa gejala sederhana, misalnya seperti kejang, gangguan tidur, atau gangguan gerak, paling nggak sudah kalau Anda merasa anak itu nggak seperti gerak anak biasanya, ada kejangnya, atau tidurnya nggak bisa seperti anak biasa, itu langsung bawa ke dokter aja. Jadi emang sebaiknya nggak usah ragu mencari bantuan dari tenaga profesional. Ya, jadi memang benar ada batas usia minimalnya, tapi semakin cepat tetap semakin baik. Emang karena kalau semakin cepat, semakin kita tahu kondisi anak, semakin kita bisa terapi, dan semakin kita tahu prognosis ke depannya seperti apa. Ya? Jadi memang setiap anak itu kan juga beda-beda ya dok. Jadi emang dari orang tuanya juga perlu ya dilihatlah tanda-tanda ini seperti apa. Apakah memang sebatas usianya pada umumnya ya. Kalau mungkin memang ada perbedaan boleh bawa ke dokter ya. Ya. Oke, terima kasih banyak ya buat Dokter Riza yang sudah menjadi narasumber di Tawa pada Sama-sama. dari dokter. Apakah ada kata-kata penutup nih dok, atau mungkin kata-kata para parents di sini? Ya, jadi emang kita harus mengerti juga emang anak-anak dengan autis emang ya jangan diperlakukan seperti anak dengan kelainan berat ya. Jadi emang dia emang wiring otaknya beda seperti itu. Saya yakin memang berat sekali untuk orang tua, tapi memang sesuai tergantung dengan kemampuan anak dan kelainan yang menyertai. Beberapa ada yang bisa hidup seperti orang biasa. Ya, memang apalagi sekarang zaman sekarang ada nggak usah khawatir. Banyak kerjaan yang tidak perlu kontak dengan orang lain. Apa mau jadi programmer, mau jadi coder, coding di internet itu nggak perlu ketemu orang, itu pasti bisa menghidupi dirinya sendiri. Jadi nanti ke depannya asal yang ringan-ringan insya Allah masih bisa hidup sendiri, masih bisa. Jadi tapi tetap harus dengan bantuan tenaga profesional. Jangan ragu untuk mencari bantuan tenaga medis profesional. Ya, jangan mencari oh nggak apa-apa nanti bisa-bisa itu sebaiknya lebih baik kita over daripada under. Ya, sebaiknya kita kalau ada yang merasa aneh, periksakan aja. Kalau ternyata nggak apa-apa ya sudah nggak apa-apa. Tapi ternyata udah enteng-entengan, oh nggak apa-apa nanti bisa-bisa sendiri. Itu nanti malah membuat penyakit yang harusnya bisa ditangani jadi tidak bisa ditangani. Jadi periksakan secepatnya. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih juga para parents yang udah bertanya, yang udah ikut IG Live Tawa pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat juga dan bisa membantu memberikan semangat bagi para parents di sini ya. Dan ya sampai jumpa di Tawa berikutnya. Terima kasih dokter. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama.